trust dan akuntabilitas ya. Accountability, public accountability menjadi hal yang penting karena sebuah hasil investigasi misalnya nanti dilanjutkan dengan proses di pengadilan itu tidak akan mendapatkan kepercayaan publik kalau dianggap prosesnya tidak akuntabel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya masih mau melanjutkan soal tewasnya 6 Laskar Front Pembela Islam FPI. Ini ada perkembangan terbaru dari Komnas HAM ya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Sebagaimana dilansir jawapos.com, Komnas HAM temukan bukti baru, CCTV tidak rusak tapi tak ada rekaman. Ya. Kita bacakan ya. Jawapos.com, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran dan Dirut PT Jasa Marga Subakti Syukur ya, memenuhi panggilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM kemarin 14/12 ya. Nah, kalau sekarang barangkali 2 hari yang lalu, tapi ini beritanya masih relevan dan sangat menarik. Keduanya dimintai keterangan secara bergantian terkait penembakan 6 Laskar Front Pembela Islam FPI. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyampaikan pihaknya sudah meminta keterangan dari banyak pihak, mulai petugas Polda Metro Jaya, Jasa Marga, FPI, keluarga anggota Laskar Pembela Islam yang meninggal, hingga sejumlah saksi lain. Instansinya bahkan sudah 3 kali datang ke tempat kejadian perkara TKP, sudah melakukan olah lapangan 3 hari. Saya pada hari ketiga juga turun langsung, ungkapnya ya, Ketua Komnas HAM. Menurut Damanik, peristiwa yang terjadi di Jalan Tol Jakarta Cikampek itu merupakan tantangan besar. Bukan hanya karena perbedaan kronologi yang disampaikan FPI dan Polda Metro Jaya, namun peristiwa itu juga menyita perhatian banyak pihak, termasuk Presiden Joko Widodo. Bapak Presiden sampai memberikan atensi khusus memercayakan kepada Komnas HAM ya, kalau bahasa tulisnya memercayakan ya, bukan mempercayakan. Bagi kami itu satu tantangan yang berat, imbuhnya. Damanik memastikan bahwa pihaknya akan melaksanakan tugas sesuai undang-undang. Kami harus mengungkap apa yang sebenar-benarnya, bukan apa yang dimaui pihak-pihak tertentu, tegasnya. Itu bagus ya, karena itulah yang namanya independensi itu di situ ya. Karena itu pula kemarin pimpinan Polda Metro Jaya dan Jasa Marga didatangkan ke Komnas HAM. Luar biasa didatangkan, ini kayak barang saja. Diundang ya, mungkin dipanggil, kalau didatangkan itu seperti apa. Fadil jelas Damanik tiba di kantor Komnas HAM pukul 13.30 dan kami sudah memintai keterangan. Pak Kapolda sangat kooperatif, Komnas HAM sangat mengapresiasi, kata dia. Namun dia belum bersedia membuka materi yang ditanyakan kepada Jenderal Bintang 2 Polri itu. Damanik berkila materi tersebut masih perlu diolah. Substansinya jangan ditanya dulu, ujarnya. Damanik menyebutkan timnya masih bekerja menelusuri dan mendalami temuan-temuan yang mereka dapatkan, termasuk mengecek berkali-kali. Sekarang yang penting Komnas HAM akan terus berjalan dengan tahapan investigasi, tutur dia. Bagi Komnas HAM masih terlalu dini apabila mereka mengungkap temuan-temuan yang sudah diperoleh saat ini kepada publik, sebab belum ada kesimpulan dari data maupun informasi yang dimiliki Komnas HAM. Nah, kalau pakai maupun harus ada kata baik ya, baik data maupun informasi ya. Tidak mudah untuk kami katakan A atau B, hitam atau putih, tegasnya.
Komnas HAM mendapat akses dari Kapolda Metro Jaya untuk memeriksa barang bukti yang dimiliki aparat kepolisian. Sudah disepakati, Kapolda Metro Jaya terbuka dan punya komitmen apapun yang dibutuhkan oleh Komnas HAM terkait informasi, data dan barang bukti yang ingin kami dapatkan akan dibuka seluas-luasnya. Beber diam. Dengan begitu bukan tidak mungkin Komnas HAM mendatangi Polda Metro Jaya. Jadi sobat RH sekalian, terkait dengan barang bukti ini memang muncul semacam komentar dari netizen bahwa rasanya kok sulit barang-barang itu dimiliki oleh Laskar FP ini. Mohon maaf ya, tanpa bermaksud merendahkan misalnya, karena revolver, pedang samurai dan lain sebagainya itu barang-barang mahal dan gagangnya pun gading. Diperkirakan revolvernya itu adalah koleksi. Tapi ya who knows ya, kita tidak tahu karena kita tidak bisa menjudge bahwa itu barang bukti rekayasa atau sebaliknya juga itu sudah pasti barang bukti senjata api atau senjata tajam yang dimiliki oleh Laskar FPI ya. Kita lanjutkan. Sementara itu Fadil menyatakan bahwa pihaknya berusaha kooperatif dan terbuka untuk membantu investigasi yang dilakukan Komnas HAM. Nah, ini pernyataan yang bagus ya, yang saya kira akan membuat Komnas HAM jauh lebih mudah untuk menguak soal ini. Polda Metro Jaya akan transparan dan memberikan ruang kepada Komnas HAM agar hasil investigasi menjadi akuntabel di mata publik, ujarnya. Penting ya, trust dan akuntabilitas ya, accountability, public accountability menjadi hal yang penting karena sebuah hasil investigasi misalnya nanti dilanjutkan dengan proses di pengadilan itu tidak akan mendapatkan kepercayaan publik kalau dianggap prosesnya tidak akuntabel ya. Ya sebagaimana misalnya kasus Novel Baswedan, meskipun sudah ada yang dihukum, dinyatakan bersalah, divonis, tetapi sampai sekarang publik masih meragukan bahwa itu adalah pelaku yang sesungguhnya atau sebenarnya ya. Saya lanjutkan ya. Serupa dengan Komnas HAM, Fadil ingin peristiwa di tol Jakarta Cikampek terang benderang. Kami mau menyajikan fakta, kami tidak mau membangun narasi, tambahnya. Saya kira fakta dan narasi itu ya two side in one coin kadang-kadang ya. Fakta harus dinarasikan. Hanya memang narasinya itu harus didasarkan pada fakta. Narasi yang tidak didasarkan fakta dan kalau kita secara sengaja by intention, sengaja menyesatkan, itu yang namanya hoax. Dan tidak hanya hoax tapi juga merupakan perbuatan atau tindak pidana ya. Berkaitan dengan CCTV di KM 4972, Syukur, nah ini Subakti Syukur maksudnya, menyatakan sudah menyampaikan hal itu kepada Komnas HAM. Dia hanya mengatakan bahwa CCTV yang banyak dipertanyakan itu tidak rusak. Bagus, tapi total kata Syukur ada 277 CCTV di tol Jakarta Cikampek, baik jalur layang maupun jalur bawah. Yang kemarin saat peristiwa terjadi memang kebetulan terganggu itu bukan CCTV-nya. CCTV-nya tetap berfungsi, tapi pengiriman datanya itu terganggu. Ada-ada saja ya. Tidak rusak tapi tidak ada datanya ya, sama saja bohong ya. Bukan sama saja bohong ya, sama saja nggak membantu ya. Apakah Jasa Marga punya rekaman insiden berdarah itu? Syukur menjawab tidak. Nggak ada rekaman, kata dia singkat. Meski belum bisa membeber keterangan apa saja yang disampaikan Syukur, Komisioner Komnas HAM Hoirul Anam menyatakan bahwa keterangan tersebut akan didalami lagi oleh instansinya. Kontribusi dari info yang diberikan pihak Jasa Marga akan menambah terangnya peristiwa, ungkap dia. Ya, mudah-mudahan Jasa Marga memberikan kontribusi yang lain ya. Atau jangan-jangan dibilang tolong nanti ke media massa omong tidak ada CCTV-nya. Nah, padahal jangan-jangan ada CCTV backup. Mungkin ya, siapa tahu ya. Jadi kalau perbuatan itu dilakukan by intention untuk mencelakakan orang, maka CCTV akan menjawab itu. Nah mudah-mudahan itu bisa ditemukan backupnya misalnya. Nah, mudah-mudahan ya, kita lihat saja nanti.
Menurut Anam, Komnas HAM menemukan bukti yang bisa dilihat dan dipegang. Menarik ya, bukti yang bisa dilihat dan dipegang. Namun dia tidak menyebutkan secara detail apa bukti tersebut. Saat ditanya apakah bukti itu rekaman CCTV, dia enggan menjawabnya. Kalau rekaman CCTV hanya bisa dilihat, dipegangkan nggak bisa, canda. Ya, rekamannya memang bisa dilihat, tapi kan kalau pakai flash disk kan bisa dipegang juga ya. Ya, mudah-mudahan itu yang disimpan ya, akan menjadi bukti yang paling kicking ya, menentukan. Yang pasti Komnas HAM merasa bersyukur sekali menemukan barang bukti tersebut, sehingga diharapkan akan membuat kasus itu menjadi lebih terang. Itu yang kami inginkan, tegasnya. Dia juga mengatakan bahwa kasus tersebut sebenarnya kewenangan Komnas HAM. Bareskrim memang boleh ikut mengusut, namun kewenangan mengusut dugaan pelanggaran HAM hanya dimiliki Komnas HAM. Kami memiliki adegan sendiri, logika sendiri, sesuai dengan hak asasi manusia, ucapnya. Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara menambahkan, meski belum sampai pada kesimpulan, timnya sudah mendapat bukti baru. Bukti baru itu ada, kata dia. Menurut BK, bukti tersebut akan membantu Komnas HAM mengungkap fakta peristiwa itu. Di antara bukti baru tersebut, lanjut BK, ada proyektil peluru. Semuanya masih akan didalami instansinya. Sesuai dengan keterangan yang disampaikan Damanik, Komnas HAM berhati-hati betul menyelidiki peristiwa yang melibatkan aparat kepolisian dan anggota LPI itu. Sekarang LPI ya, Laskar Pembela Islam. Namun mereka juga berusaha agar penyelidikan bisa secepatnya dituntaskan. Sampai kemarin total 6 tersangka kasus kerumunan di Petamburan 3, Jakarta Pusat sudah mendatangi Polda Metro Jaya. Setelah Rizik Syihab, Haris Ubaidillah, Habib Idrus dan Ali bin Alwi Alatas, kemarin giliran Ketua Umum FPI Ahmad Sabri Lubis dan Panglima LPI Maman Suryadi yang mendatangi Polda Metro Jaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, kedua tersangka bersama pengecaranya tiba di Mapolda Metro Jaya sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, Sobat Era sekalian, kalau kita mau lihat berita ini, jangan hanya baca beritanya, tapi bagaimana membaca between the lines ya. Read between the lines, reading between the lines. Kalau saya nilai, Sobat Era sekalian, Komnas HAM sepertinya yakin dia memiliki bukti yang menentukan ya, bukti yang decisive. Kita tidak tahu bentuknya apa ya, salah satunya disebutkan adalah proyektil. Tapi hal yang disampaikan Jasa Marga sepertinya juga menjadi bukti yang signifikan. Kita tidak tahu apa yang disampaikan. Bisa jadi mungkin ya, gangguan CCTV pada pukul atau jam yang dimaksud ketika terjadi peristiwa dan lain sebagainya. Tapi hunus, kita tidak bisa menduga-duga. Tetapi ada hal yang menarik dari segi konsep hukum, sebagaimana dikatakan tadi Khairul Anam Komnas HAM, bahwa ini adalah kewenangan Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Karena Komnas HAM memang didedikasikan untuk melakukan itu. Kalau dia pelanggaran HAM, maka Komnas HAM, tentu bukan pihak kepolisian. Kenapa begitu? Karena kalau kita bicara pelanggaran HAM, maka pelakunya itu adalah the state, negara. Bisa juga non-state actor, jadi aktor di luar negara seperti korporasi atau korporasi yang bekerja sama dengan negara. Sangat mungkin terjadi. Tapi kalau society dengan society itu tindak pidana biasa yang tidak perlu Komnas HAM melakukannya. Tapi kalau terkait sama negara dan kelompok kuat korporasi misalnya, dan itu diduga pelanggaran HAM, maka Komnas HAM. Kenapa ini penting, Sobat Era sekalian? Karena kalau dilakukan penyelidikan harus jelas yang mau diselidiki, yang mau disidik itu apanya. Nah, ini penting. Karena ada dua yang berkembang, yang coba dikembangkan, dan saya kira itu menjadi penting ketika mau menemukan fakta di lapangan dan memproses ini hingga ke pengadilan. Pertama adalah mengenai tewasnya 6 Laskar FPI. Itu LPI tadi ya, Laskar Pembela Islam.
Yang kedua adalah penyerangan LPI atau FPI terhadap aparat. Itu dua hal yang sangat berbeda dimensinya. Kalau yang pertama dimensinya mungkin pelanggaran hak asasi manusia, kalau yang kedua adalah pidana. Misalnya nanti katakanlah kalau misalnya kita ambil versi polisi bahwa ada 10 dari LPI atau FPI, 6 meninggal karena tindakan tegas dan terukur bahwa polisi petugas membela diri dan 4 melarikan diri, maka yang disasar adalah 4 itu ingin dicari lagi dan dijadikan tersangka atau nanti terdakwa tindak pidana melawan petugas. Dan ini bukan tindak pidana yang berat sesungguhnya, tindak pidana yang ya biasa-biasa saja. Yang berat adalah dugaan pelanggaran hak asasi manusia, yaitu menghilangkan nyawa orang. Ada yang menyebutnya sebagai unlawful killing atau extrajudicial killing, pembunuhan di luar hukum. Nah, inilah yang sebenarnya yang harus disidik oleh Komnas HAM. Jadi, apa yang dikatakan Khairul Anam kiranya tidak salah. Dan memang kalau terkait dengan 6 laskar FPI atau LPI, kita saat ini berharap kepada Komnas HAM sebagai pihak yang dianggap independen. Sementara kebutuhan internal kepolisian, ya, Bareskrim, Mabes Polri, ya barangkali itu adalah kebutuhan internal mereka. Kalau seandainya mereka menemukan kesalahan-kesalahan prosedur dalam penanganan, katakanlah dalam proses pembelaan diri tersebut. Sobat era sekalian, satu spekulasi misalnya yang disampaikan Edi Mulyadi mengatakan bahwa yang meninggal di tempat itu adalah 2 orang. 4 lainnya dibawa ke mobil polisi. Dan setelah itu saksi mata tidak mengetahui apa yang terjadi. Tapi dari hasil rekonstruksi dinyatakan, dikatakan, dipraktikkan bahwa 4 orang itu terpaksa ditembak karena melawan petugas di mobil saat hendak dibawa ke Polda Metro Jaya. Hanya memang beberapa pihak mengkritik, Indonesia Police Watch misalnya mengkritik, Munarman juga mengkritik, dan juga rasionalitas kita juga tergelitik. Jadi ada yang mengkritik, ada yang tergelitik. Kenapa? Mereka 4 orang itu dibawa ke mobil tanpa borgol, dan jumlah pengawal atau aparat yang menjaga mereka, yang mengawal mereka, konon hanya 2 saja. Let's say kalau kita katakan satu mobil itu cukup 8 orang misalnya, maka hanya 4 petugas saja lalu mengawal 4 orang dalam keadaan tidak terborgol. Di mana 4 orang ini baru shock, mungkin juga muncul amarah dan dendam karena temannya tewas tertembak atau ditembak. Kalau menurut Natalis Pigai, mereka ditembak. Tapi terminologinya begini sobat era sekalian. Kalau tembak-menembak dan ada yang kena dalam proses tembak-menembak, itu memang ditembak. Tapi kalau tertembak itu misalnya melepaskan peluru di kerumunan massa dan ada yang kena. Padahal bukan itu yang dimaksudkan untuk dibidik. Nah, itu namanya tertembak. Ya. Cuman memang persoalannya adalah apakah penembakan tersebut lawful atau unlawful, itu saja masalahnya ya. Jadi bukan berarti ditembak itu pasti unlawful, belum tentu. Tergantung konteksnya, tergantung bagaimana peristiwanya, apakah itu peristiwa pembelaan diri dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kan bisa jadi misalnya terhadap yang menyerang, polisi memberikan tembakan peringatan ke atas, kalau tidak mempan, tembak kakinya, kalau juga tetap merangsek, nah barulah kemudian tembakan yang mematikan. Nah, itu protap, prosedur, apakah itu diikuti atau tidak. Sehingga bisa menentukan apakah tembakan atau penembakan itu lawful atau unlawful killing. Jadi sobat RH sekalian, kita tunggu saja. Mudah-mudahan semuanya menjadi terang. Dan Komnas HAM bisa menemukan peristiwa sesungguhnya. Yaitu apakah ada pelanggaran hak asasi manusia atau tidak. Tapi prinsipnya sobat era sekalian, dalam memelihara negara hukum ini kita harus pastikan yang salah tidak boleh dibenarkan, tapi yang benar tidak boleh disalahkan, siapapun dia, termasuk
kalau seandainya itu aparat penegak hukum sendiri. Justru kalau dia aparat penegak hukum sendiri, dia harus memiliki sebuah protap yang sangat ketat. Karena pada dasarnya aparat hukum adalah pelindung dan pengayom masyarakat. Jadi kepada mereka lah seharusnya teorinya masyarakat itu berlindung dan diayomi dari kemungkinan misalnya premanisme, gangguan-gangguan kelompok-kelompok sipil lainnya. Jadi alih-alih mereka melakukan represi terhadap masyarakat, harusnya yang dilakukan adalah betul-betul melindungi dan mengayomi masyarakat. Penegakan hukum cuma terakhir saja. Yang kedua adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ya, sobat era sekalian, itu saja. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalan khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.